Halo semuanya, balik lagi sama aku Aldi di Weekly Journal. Eh, eh, Minggu kedua bulan Agustus, gimana kabarnya? Apakah masih semangat atau sudah pasrah saja? Eh, aku udah males loh bikin gini. Aduh, eh, jujur aku nggak kemana-mana, bener-bener. Jadi kayak bingung mau nulis apa gitu. Tapi untung berita sangat membantu ya. Bisa lah dikomentarin dikit-dikit. Kayaknya durasinya nggak sampai 20 menit kayak biasa, tapi kayak aku usahain di atas 10 menit lah. Meskipun nggak ada yang denger, setidaknya konsistensi yang utama ya. Eh, Weekly Journal episode 4 untuk tanggal 14 Agustus 2022. Eh, ada kabar apa ya minggu ini? Ntar aku inget, aku buka catatan jurnal aku ya. Eh, oh ya, minggu depan aku masuk kuliah. Tidak, aku masuk kuliah. Tidak, tidak, tidak. Aku sangat benci. Ampun, sebentar lagi. Soalnya gimana ya? Ada dua, dua, dua mata kuliah yang harus menuntut jam 7 pagi gitu datang ke kampus. Astaga. Hah. Bingung mau dibercandain ke arah mana. Terus apa? Oh ya, aku udah sekitar semingguan, 2 minggu sih. Aku ngulik video di YouTube gimana cara belajar. Aku nggak mau lagi menjadi sistem SKS. Sistem kebut semalam yang menghafal rumus-rumus dan peribahasa, catatan-catatan. Janganlah. Seenggaknya upgrade diri ya. Tapi nggak tahu akan bertahan sampai TM berapa. Paling juga TM 3 udah males lagi. eh Apalagi ya? eh aku juga nyoba selain nonton video belajar gimana cara belajar, aku juga nonton video soal gimana cara bangun pagi dan hasilnya ya tidak terlalu ngaruh sih. Sebenarnya aku yakin ngaruh sih, tapi karena tuntutan organisasi ini menuntut aku harus begadang. Jadi ya gimana lagi gitu. Ya diterima-terima saja lah. Eh Apalagi? Oh ya, mungkin aku share itu ya gimana caranya. Kalau di 5 book kan kalau nggak salah caranya tuh dia ngatur apa? Ngatur kegiatan mau tidur kita sama waktu bangun kita. Kalau mau tidur jam 7 tuh nggak boleh mainan HP, jam 8 tuh nggak boleh. Pokok jam 7 sampai 8 nggak boleh nyentuh-nyentuh yang sifatnya layar. Kemudian jam 8 sampai 9 tuh baca-baca buku, review, journaling, apa-apa. Terus jam 9 sampai 10 udah harus siap di kasur gitu. Terus paginya tuh suruh pagi 1 jam pertama tuh dibagi 20 menit pertama untuk olahraga, 20 menit kedua untuk apa ya, kayak nyatet-nyatet mau apa hari ini, apa yang disyukurin.
terus 20 menit terakhir untuk belajar kayak gitu. Tapi ya karena aku bangunnya cukup telat ya, jam 7, jam 6, jadi kayak agak sulit gitu. Tapi ya sudah lah, namanya orang berusaha nggak ada yang tahu, dicoba aja dulu. Ah, bahas apa lagi ya? Kayaknya hidup aku kurang menarik sih, makanya yang dengerin juga dikit. Oh ya, kayaknya aku juga mau pindahin weekly journal ini ke apa namanya? Ke Noise, kalau nggak Noise Spotify deh. Ya nggak tahu lah. Sebenarnya lebih gampang kalau kita uploadnya di platform podcast gitu. Kita nggak usah bikin wallpaper video kayak gitu. Tapi ya ya udah lah. Ah, terus aku melihat traffic YouTube aku, penontonnya semakin lama semakin menurun. Aku harus bingung mau bikin apa, ataukah harus bikin skandal, video mesum. eh Ya udahlah geser. Sekarang berita yang rame pesulap merah. aku aku udah bosen lihat beliau di TV, YouTube, di podcast orang. Ya ampun. Aku bukannya benci sama pesulap merah ya atau gimana. Aku respect banget dia udah ngebongkar sisi 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 supranatural yang dianggap masyarakat itu benar-benar ada gitu. Tapi gini loh, aku udah jengkel karena ada melulu dan yang dibahas tuh aku yakin semua di podcast tuh sama gitu, nggak ada yang beda. Kayak kenapa sih orang-orang nggak ngulik dari sisi lain? Kenapa mereka nggak nanya, pesulap merah kenapa warnanya merah dari opsi jutaan warna lain? Kenapa harus merah gitu? Aku juga bingung sih. Kenapa harus merah? Itu rambut dia tuh wig atau gimana ya? Kalau wig terus dia tetap pakai baju baju merah dia kan berarti rambut dia hitam, baju dia merah gitu. Kayak apa? Apa sih yang di lampu di pinggir jalan tuh yang merah nyala? Itulah. Tapi ujungnya hitam. Aduh, tapi aku support terus pesulap merah, tunjukkan kebenaran. Yang lebih lucu ini sih, pesulap merah ini dilaporin sama perkumpulan dukun ya ampun, lucu banget. Kan gimana ya? Kan kalau perkumpulan dukun ini kalau mereka percaya ah ada eksistensi mereka nih. Kenapa nggak disantet aja si pesulap merah? Toh, toh, maksudnya ya ampun, kenapa harus lapor polisi gitu? Apa mereka udah nggak percaya diri sama kemampuan mereka sejak ada munculnya internet gitu? Brengsek internet muncul terus terus ada orang siapa yang di TV yang ngebongkar-bongkar sulap itu. Ah, dia lagi udah internet muncul bikin akses informasi cepat terus ketambahan orang bongkar sulap. Gimana kita cara kerja kita? Ya ampun. Yang aneh tuh mereka punya perkumpulan gitu, perkumpulan dukun. Buruh wajar lah, oke lah buruh, perkumpulan buruh, oke. Perkumpulan guru, oke. Perkumpulan dukun,
Apa gitu ya dibahas. Kalau buruh kita tahu mereka menuntut hak-hak mereka, terus mungkin gathering upgrade skill buruh mereka. Kalau guru, dokter, mungkin membahas persoalan guru-guru gitu. Kalau dukun apa gitu? Apa yang mereka waktu kumpul tuh apa yang mereka bahas? Apa mereka ada eh, tiap gathering tiap minggu gitu, terus diskusi soal ilmu hitam baru yang lagi ngetren. Mereka gitu nggak ya? Eh, aku juga bingung gimana cara mereka masuk buat jadi apply jadi di Persatuan Dukun Indonesia ini. Jadi mereka datang interview ke ruangan gitu. Bapak Martin, enggak deh. Dukun kan nama-nama ini lebih ke desa. Bapak Sutoyo, oke Bapak Sutoyo. eh saya lihat Bapak ini di CV kamu lulusan program studi santet Fakultas Ilmu Hitam ya. Oke oke menarik. Eh Terus kamu juga pernah ikut volunteer di daerah pedalaman untuk memperkenalkan ilmu hitam modern ya. Menarik. Selain akademik, Bapak juga punya ini ya, jiwa sosial yang cukup tinggi ya. Saya lihat dari sisi teori kamu bagus, IPK kamu 3,5. Pernah menjadi asjos juga untuk mata kuliah pasang susuk ya. Tapi tapi saya lihat dari praktek sepertinya kamu masih kurang nih. Kemarin nggak sempat ikut magang-magang gitu ke dukun lain. Ya ampun, itu rekrutmennya kayak gitu nggak ya? Atau setelah diterima mereka ada kayak prospek anak motor, geng motor gitu. Kalau anak motor kan motor dibongkarin, terus suruh rakit gitu. Mereka gitu juga nggak ya? Disuruh bikin ramuan pembunuh orang gitu. Atau kalian harus bisa memasang 10 susuk dalam wajah selama 10 detik. Kayak gitu. Terus ada senior-senioran gitu juga nggak ya? Mereka dibentak-bentak gitu. Zaman mbah dulu, Dek. Mbah, kan dukun, mbah. Zaman mbah dulu, Dek. Lebih keras. Kami itu disuruh bertapa di gunung. Ya ampun. Aku bingung ya solusinya tuh apa. Karena yang kayak ginian kan karena ada demand-nya gitu loh. Karena demand-nya banyak, makanya ada terus. Gini deh, gini. Kalau kita lihat dulu ya, Ponari. Ponari, Ponari kan kesambar petir tuh katanya. Terus nerima batu meteor. Ya ampun. Itu kan antriannya panjang banget kan. Dan nggak lama itu ada lagi orang yang sama kayak gitu. Karena kita ngelihat demand dari si Ponari terlalu gede, jadi kayak ini ini ya penyembuhan alternatif kan dari dulu ada, tapi yang sifatnya batu dicemplungin ke air kan kayaknya baru Ponari itu langsung astaga, langsung nyebar tuh nyebar. Jadi kayak wah demand Ponari ini gede banget ya, tapi supply-nya masih dalam sifat yang pakai nyemplungin batu belum ada ya. Ya udah, berarti geser 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 kita bikin baru gitu. Pasti aku yakin kayak gitu. Soalnya demand-nya ada gitu. Dan si pesulap merah ini coba nyadarin eh, permintaan itu buat ini nggak bener loh.
nggak benar gitu. Kenapa orang percaya? Pertama, aku yakin, dan yang percaya, aku bingung ya. Kalau masyarakat kelas ke bawah itu percaya karena mereka dijanjikan sesuatu. Tapi aku yakin banget masyarakat ekonomi ke atas juga percaya kayak gituan. Pasti ada gitu. Apa ya yang bikin banget? Kalau kalau masyarakat ekonomi ke bawah kan eh sifatnya kan kayak Doni Salmanan dijanjikan sesuatu yang sifatnya cepat gitu. Jadi ego mereka dimainin tuh di situ. Jadi kayak mereka nurut gitu. Emang apa ya? Duit tuh bukan. Aku seneng banget ya bukunya siapa? Morgan Housel kalau nggak salah, yang Psychology of Money. Yang dia nyeritain kalau duit itu harusnya bukan dipelajarin uang itu bukan dipelajarin sebagai mata kuliah yang atau pelajaran yang sifatnya berhitung, tapi psikologi harus. Ya ampun men, berapa banyak orang yang di luar sana pesimis mengenai uang mereka atau being insecure atau apa soal duit mereka. Dan kata saya Morgan Housel tuh uang itu harusnya diajarkan sebagai ilmu psikologi gitu. Gimana cara ngaturnya secara perasaan. Dan itu sih harus gimana ya? Aku juga bingung ya. Solusinya apa ya? Kalau kita ngeberhentiin ngeberhentiin dukun, dukun kan kearifan lokal. Nanti ada nggak ya Pak para eh, apa penggiat budaya? Ya nggak bisa lah Pak. Kita nggak bisa ngebubarin dukun kayak gini-gini. Ini kan budaya kita. Ada nggak ya kayak gitu? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Apa ya? Ya sebisa mungkin lah apa-apa di logika dulu. Yang kayak gituan-gituan. Eh apa ya? Aku juga bingung sih. Apa alasan? Aku bingung yang ekonomi atas ini apa tujuan mereka? Toh mereka udah punya kekayaan gitu. Kenapa masih harus harus mereka kejar gitu? Oh bingung sih. Dan pasti aku yakin ada orang ekonomi atas yang make. Tapi apa? Ya apa? Emang batas cukup tuh harus di bawah bukan di atas. Jadi kalau di atas mereka ngeliat, anjir ya, kita udah dapat 1 M nih. Anjir ini bapak yang punya siapa? Jarum, siapa? Pak Hartono udah punya 3 triliun. Ya aku juga harus 3 triliun pas sudah nyampe 3 triliun. Anjir ini bapak ini siapa Elon Musk udah berapa berapa ribu triliun anjir. Aku harus ngejar juga. Nggak bisa men. Kayak batas cukup tuh harusnya di bawah bukan di atas gitu. Kalau kita ngelihat batas cukup di atas tuh nggak ada habisnya man. Kacau sih. Mengenal kata cukup menurutku juga sesuatu yang sulit ya. Cukup, cukup susah. Orang makan kita aja kadang kalap. Apalagi cewek-cewek tuh, mereka cewek tuh kadang mesen, tapi nggak dihabisin gitu. Mesen banyak. Nah. Kan kita sebagai cowok yang jalan sama mereka kan kayak anjing ini duit gua ini.
Gak dihabisin lagi brengsek. Ah, astaga, bisa 20 menit ternyata. Ya udahlah. Udah gitu aja ya. Thank you. Sukses terus, semangat semuanya. Bye bye.